Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Lutfia Fakira. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Di sini kami dari kelompok 5, ruang 7, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi yang beranggotakan Adinda Desiska Salsabila, saya sendiri Afifah Lutfia Fakira, Cesario Akil Fuadi, dan Devi Aulia Prastika. Di sini kami akan membahas tentang pengetahuan dan sumber pengetahuan, yang mana ada 4 poin, yaitu yang pertama, pengetahuan dan sumber pengetahuan, yang kedua, kesadaran sains dan aktivitas keilmuan, yang ketiga, filsafat sains, dan yang keempat, wilayah sains. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengetahuan. Yang pertama yaitu definisi pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Sedangkan secara terminologi, Sidi Ghazalba menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang kita tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat mempengaruhi oleh intensitas persepsi terhadap objek. Artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Menurut Burhanuddin Salah, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Kemudian ada tingkat pengetahuan, yaitu ada tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini ada cara memperoleh pengetahuan. Menurut Noto Mojo 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara non-ilmiah. Nah, dengan cara non-ilmiah ini yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada dengan cara coba salah, cara kebetulan, cara kekuasaan atau otoritas, berdasarkan pengalaman pribadi, cara akal sehat, kebenaran, secara intuitif, melalui jalan pikiran, induksi, kemudian ada deduksi, dan cara ilmiah. Nah, yang kedua yaitu cara ilmiah itu sendiri, yaitu cara baru atau modern, yang mana lebih logis dan lebih sintetis secara ilmiah. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Nah, menurut Noto Mejoyo lagi, 2010 yaitu faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pengalaman, faktor keyakinan, dan faktor sosial budaya. Nah, di sini ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan secara bahasa atau epistemologi berasal dari kata epitem dalam bahasa Yunani, yang artinya pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, epistemologi berarti cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Atau epistemologi dapat juga diartikan sebagai cabang dari filsafat mengenai teori pengetahuan yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dasar, dan pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan, menurut John Hosper, dalam Abbas Hami mengemukakan ada 6 hal, yaitu sebagai berikut. Pengalaman indera, pengalaman nalar, intuisi, wahyu, dan juga keyakinan. Namun, dalam filsafat, pengetahuan atau sumber pengetahuan selama perjalanan ilmu pengetahuan, baik dari dunia barat maupun dunia timur, terdapat 4 sumber pengetahuan, yaitu yang pertama adalah penalaran. Nah, penalaran atau
Rasionalisme adalah sebuah teori yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan akal. Jadi, penalaran berpendapat bahwa fungsi panca indera hanya untuk memperoleh data-data dari alam nyata dan akallah yang menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Manusia mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini karena memiliki akal untuk melakukan penalaran. Tetapi ada perspektif lain yang mengatakan bahwa yang membuat manusia mengetahui segala ilmu pengetahuan adalah melalui indera manusia, bukan dari akal. Dengan itu, manusia dapat menyerap dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dan sampai pada pemikiran penalaran. Nah, yang kedua yaitu ada pengalaman. Secara bahasa, pengalaman berasal dari kata empirikos dalam bahasa Yunani, yang berarti pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam empirisme adalah pengalaman yang berasal dari indera manusia. Gejala-gejala menurut kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera manusia. Kaum empiris menggunakan metode induktif. Sumber pengetahuan bisa didapat dari pengalaman, baik pengalaman lahir maupun batin. Pada prinsip awalnya, akal manusia ini bersifat tabula rasa atau kertas kosong, memiliki yang tidak memiliki pengalaman, seperti bayi yang baru lahir. Bayi tersebut diajarkan mengenai pengetahuan. Nah, dengan adanya beberapa pengalaman yang dialaminya, sehingga kertas kosong tadi telah terisi oleh banyaknya pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, yang ketiga yaitu ada intuisi. Apa sih intuisi itu? Nah, intuisi atau hati adalah pengetahuan yang didapatkan dari kejernihan hati. Seseorang yang mendapat sumber pengetahuan intuisi ini tiba-tiba mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku. Sebagai contoh, ketika kita sedang memikirkan permasalahan yang gelut sekali, yang sangat susah sekali, kemudian pikiran kita mengalami kebuntuan. Nah, tiba-tiba secara tidak sadar, dalam kerenungan itu kita mendapatkan ide atau solusi yang muncul sehingga kita yakin benar walaupun sangat sulit untuk dijelaskan karena ia datang secara tiba-tiba. Nah, contoh itu setiap kita pernah melewatinya. Yang kita sebut dengan ide, padahal secara pastinya itu belum tentu ide loh. Nah, atau banyak yang mengatakan bahwa disebut dengan hidayah, atau juga pastinya itu belum tentu disebut dengan apa yang kita rasakan saat itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada wahyu. Wahyu adalah sumber pengetahuan yang berasal dari diri sendiri, yang mana nabi-nabi ini diutus untuk menyampaikan wahyu sebagai sumber pengetahuan manusia. Ajaran-ajaran dalam wahyu itu kita sebut juga dalam ranah agama. Pengetahuan ini didasarkan pada keimanan yang kuat atau hal-hal gaib, termasuk kepercayaan pada Tuhan, hingga hal-hal gaib lainnya yang bersifat tidak menyesatkan. Nah, itu penjelasan mengenai pengetahuan dan sumber pengetahuan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cesario Akilfuadi. Kesadaran sains dalam aktivitas keilmuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kesadaran dalam sains. Kesadaran dalam sains hingga kini telah mencapai kemajuan yang pesat dalam memahami aktivitas otak kita dan bagaimana otak berkontribusi dalam membentuk perilaku manusia. Tetapi yang belum bisa dijelaskan oleh sains hingga kini adalah bagaimana otak bisa membentuk suatu perasaan, emosi, dan pengalaman pada manusia. Masalah yang dihadapi untuk meneliti kesadaran ini sangat berbeda dengan masalah sains lainnya. Salah satunya karena kesadaran tidak bisa diamati. Kita tidak bisa melihat isi kepala seseorang untuk melihat perasaan dan pengalaman mereka. Kita tidak punya dasar kuat untuk bisa mengungkap masalah kesadaran dari sisi sains. Para ilmuwan mengakui keberadaan wujud ini secara sains, tetapi dalam kasus kesadaran, apa yang akan kita jelaskan tidak bisa diamati. Kita bisa tahu adanya kesadaran bukan melalui eksperimen, tetapi melalui perasaan kita dari pengalaman-pengalaman kita sendiri.
Jadi, bagaimana sains bisa menjelaskannya? Untuk melakukan penelitian terhadap kesadaran yang tidak bisa diamati ini, para ilmuwan merubah metodologi penelitian tersebut. Para ilmuwan menemukan cara dengan mengkorelasikan pengalaman-pengalaman yang tak teramati dengan mengamati proses yang terjadi di otak. Dengan cara melakukan pemindaian pada otak para partisipan dan membuat laporan berdasarkan pengalaman yang telah mereka rasakan. Dengan melakukan metode ini, kita bisa menetapkan misalnya perasaan lapar berkorelasi dengan aktivitas dari bagian hipotalamus di otak. Sayangnya, akumulasi dari korelasi yang telah dilakukan ini belum bisa menyimpulkan teori tentang kesadaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klaim sains atas kesadaran. Banyak pandangan dalam usaha menjawab permasalahan mind body serta soal kesadaran ini. Salah satunya adalah philosophy of mind dan dualisme Cartesian, pikiran dan tubuh diposisikan dalam kondisi yang bertolak belakang satu sama lain. Pikiran bukan otak, tidak memiliki lokasi spesial, dan eksistensinya berlanjut bahkan sesudah kematian atau tubuh hancur. Sebaliknya, Descartes menjelaskan bahwa esensi dari yang fisik adalah ekstensi spesialnya. Karena itu, tubuh berbeda dari pikiran. Meskipun keduanya dibedakan, Descartes meyakini bahwa pertemuan keduanya ada pada satu bagian otak yang disebut glandula pinealis Descartes. Descartes juga menjelaskan hubungan keduanya adalah kausalistik, yakni dari pikiran mengontrol tubuh ketika melakukan suatu tindakan fisik dan tubuh terhadap pikiran ketika mempersepsikan sesuatu. Pandangan ini kemudian ditolak karena tidak dapat memiliki argumen yang cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktivitas pemikiran keilmuan. Pemikiran keilmuan adalah pemikiran yang sungguh-sungguh, suatu cara berpikir yang penuh kedisiplinan. Seorang pemikir ilmuwan tidak akan membiarkan ide dan konsep yang sedang dipikirkannya berkelana tanpa arah. Namun semuanya itu akan diarahkannya pada suatu tujuan tertentu, yaitu pengetahuan. Yang kedua, ada aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah adalah perbuatan dan perilaku yang secara sistematis yang bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran. Aktivitas ilmiah dapat disebut juga metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara seseorang untuk mendapat pengetahuan atau ilmu secara sistematis dan berurutan. Yang ketiga, tujuan manusia dalam pencapaian sebuah ilmu. Dalam aktivitas ilmiah, manusia mempunyai tujuan dalam pencapaian sebuah ilmu. Menurut dari Karl Popper, tujuan itu adalah untuk melacak pemaparan-pemaparan yang memaksimalkan tentang apa saja yang menarik untuk mendapatkan pemaparan. Secara ringkas, Delayan G mengutarakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau dilaksanakan itu dapat teratur diperinci dalam urutan berikut. Yang pertama, wawasan atau knowledge. Yang kedua, kebenaran atau truth. Yang ketiga, pemahaman atau understanding. Yang keempat, penjelasan atau explanation. Yang kelima, peramalan atau prediction. Yang keenam, pengendalian atau kontrol. Yang ketujuh, penerapan atau application. Dan dengan tujuan tentang ilmu di atas dapat mempermudah seseorang memahami ilmu. Dengan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu atau sains merupakan suatu aktivitas kognitif yang secara tidak langsung dan tidak mau harus mematuhi berbagai macam prosedur dan kaidah-kaidah yang logis dan rasional. Sehingga tak berlebihan bila dikatakan jika berbicara ilmu kita juga berbicara dengan logika. Tanpa disadari proses keilmuan manusia semakin hari semakin berkembang. Menurut Archie Bam, untuk mendukung metode berpikir secara ilmiah juga harus memperhatikan adanya masalah pertama. Dengan adanya masalah dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dihasilkan sebuah ilmu. Menurut Jawad Dahlan menyebutkan masalah sebagai motif yang menjadi pendorong kenapa seseorang melakukan penelitian terhadap sesuatu yang dianggap bertentangan dan sesuatu yang dianggap berbeda. Kedua, sikap ilmiah. Sikap ilmiah meliputi 6 karakteristik. Keenam karakteristik itu antara lain
rasa ingin tahu, spekulatif, objektif, keterbukaan, kesediaan untuk menunda penilaian, tentatif artinya tidak menganggap hasil dari apa yang diteliti selalu sempurna. Ketiga, aktivitas ilmiah untuk mendapatkan apa yang disebut benar atau kebenaran. Para ilmuwan pasti dan melakukan penelitian research pada masalah-masalah tertentu. Pekerjaan ilmuwan yang terus-menerus melakukan riset itu disebut aktivitas ilmiah. Ilmu merupakan suatu proses berpikir manusia. Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai akal dan pikiran dan mempunyai kemampuan untuk membuat penalaran akan sesuatu. Sehingga manusia mampu untuk meneliti hal-hal yang masih banyak membutuhkan penjelasan dan jawaban. Biasanya, kegiatan meneliti tersebut diartikan sebagai aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah inilah yang nantinya menghasilkan jawaban-jawaban atas masalah yang ada. Sehingga dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan dan ilmu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan tingkat intelijensi manusia. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat sains. Yang pertama yaitu hakikat filsafat. Filsafat ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang bersifat umum dan mendasar. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti love of wisdom atau mencintai kebenaran. 4 hal yang melahirkan filsafat yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Ketakjuban terhadap segala sesuatu, terlihat atau tidak, dan dapat diamati dengan mata dan akal budi. Serta ketidakpuasan akan penjelasan berdasarkan mitos membuat manusia mencari penjelasan yang lebih meyakinkan dan berpikir rasional. Hasrat bertanya membuat manusia terus mempertanyakan segalanya tentang wujud sesuatu serta dasar dan hakikatnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh penjelasan yang lebih pasti menunjukkan adanya keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan pada manusia yang bertanya. Cara berpikir secara filsafat adalah radikal, yaitu berpikir tuntas atau mendalam sampai akar masalah, sistematis, yaitu berpikir logis dan terarah setahap demi tahap, dan universal, yaitu berpikir umum dan menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tetapi melihat masalah secara utuh. Dan ranah makna, yaitu memikirkan makna terdalam berupa nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Objek material dari suatu kajian filsafat adalah segala yang ada mencakup apa yang tampak, dunia empiris, dan apa yang tidak tampak, dunia metafisik. Sementara objek formalnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada, objek material. Suatu masalah akan menjadi masalah falsafah jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kaidah pengamatan atau kaidah sains. Kemudian yang kedua, hakikat sains. Pengetahuan alam atau sains sebagai salah satu ilmu yang berkembang dari filsafat ilmu, merupakan ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Hakikat sains merupakan akumulasi dari konten, proses, dan konteks. Konten meliputi hal-hal yang berkaitan dengan fakta, definisi, konsep, model, teori, dan terminologi. Proses berkaitan dengan keterampilan atau kegiatan untuk mendapatkan atau menemukan prinsip dan konsep. Konteks meliputi 3 hal, yaitu individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sains dipandang sebagai a body of knowledge, sains sebagai kumpulan ilmu, way of thinking, sains ilmu sebagai cara berpikir, dan a way of investigation, sains sebagai cara penyelidikan. Secara singkat, IPA atau sains merupakan kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan mendiskusikan alam. Kemudian yang ketiga, pengertian filsafat sains. Perkembangan kajian terkait dengan masalah empiris menimbulkan spesialisasi keilmuan yang menghasilkan kegunaan praktis, sehingga filsafat sains merupakan disiplin ilmu yang digunakan sebagai kerangka dasar atau landasan berpikir bagi proses unsur-unsur pokok dari ilmu yang ditekuninya.
secara menyeluruh sehingga bisa memahami sumber, hakikat, dan tujuan dari ilmu yang dikembangkannya, termasuk manfaatnya bagi pengembangan masyarakat. Filsafat sains juga merupakan jawaban filsafat atas pertanyaan sains, atau filsafat sains merupakan upaya penjelasan dan penelaahan secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sains, terutama berhubungan dengan sains fisika. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan filsafat sains. Masyarakat primitif menganut pemikiran mitosentris yang mengandalkan mitos guna menjelaskan fenomena alam. Perubahan pola pikir dan mitosentris menjadi logosentris yang membuat manusia bisa membedakan kondisi real dan ilusi, sehingga mampu keluar dari mitologi dan memperoleh dasar pengetahuan ilmiah. Ini adalah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti serta mempertanyakan dirinya dan alam raya. Filsafat kuno dan abad pertengahan. Di masa ini, pertanyaan tentang asal-usul alam mulai dijawab dengan pendekatan rasional, tidak dengan mitos. Subjek manusia mulai mengambil jarak dari objek alam, sehingga kerja logika akal pikiran mulai dominan. Sebelum era Socrates, kajian difokuskan pada alam yang berlandaskan spekulasi metafisik. Menurut Herakleitos, 535 sampai 475 sebelum Masehi, realita dalam selalu berubah. Tidak ada yang tetap. Api sebagai simbol perubahan di alam. Sementara Parmenides 515 sampai 440 sebelum Masehi mengatakan bahwa realita di alam merupakan satu kesatuan yang tidak bergerak sehingga perubahan tidak mungkin terjadi. Pada era Socrates, kajian filosofis mulai menjurus pada manusia dan mulai pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Beberapa filosofi populernya adalah Socrates 479 sampai 399 sebelum Masehi, Plato 427 sampai 437 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Socrates mendefinisikan, menganalisis, dan mensintesa kebenaran objektif yang universal melalui metode dialog atau dialektika. Suatu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Plato menggambarkan konsep dualisme, adanya bentuk dan persepsi. Ide yang ditangkap oleh pikiran persepsi lebih nyata dan dari objek material bentuk yang dilihat indera. Sifat persepsi tidak tetap dan bisa berubah, sementara bentuk adalah sesuatu yang tetap. Aristoteles menyatakan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena dia ada, eksis. Filsuf ini juga memperkenalkan silogisme, yaitu penggunaan logika berdasarkan analisis bahasa guna menarik kesimpulan, sehingga suatu pertanyaan benar harus sesuai dengan minimal dua pertanyaan pendukung. Logika disebut juga dengan logika deduktif yang mengukur valid tidaknya sebuah pemikiran. Pada abad pertengahan, abad 12 sampai 13 sebelum Masehi, mulai dilakukan analisis rasional terhadap sifat-sifat alam dan Allah, sehingga suatu kejadian atau materi bentuk ketidaknampaan logika dan bahasa. Salah satu filsufnya adalah Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Filsafat modern, abad 15 sampai dengan sekarang. Berkembang beberapa paham yang menguatkan kedudukan humanisme sebagai dasar dalam perkembangan hidup manusia dan pengetahuan. Paham dasar dalam perkembangan hidup manusia dan pengetahuan. Paham rasionalisme menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh dan menguji pengetahuan. Kedaulatan rasio diakui sepenuhnya dengan menyisihkan ke pengetahuan indera. Menurut René Descartes, paham rasionalisme dan skeptisme, pengetahuan yang benar harus berangkat dari kepastian. Untuk memastikan kebenaran sesuatu, segala sesuatu harus diragukan terlebih dahulu. Keraguan-raguan membuat manusia bertanya atau mencari jawaban untuk memperoleh kebenaran yang pasti. Manusia harus berpikir rasional untuk mencapai kebenaran. Pada paham empirisme, segala sesuatu yang ada dalam pikiran didahului oleh pengalaman indrawi. Pengetahuan dikembangkan dari pengalaman indera secara konkret dan bukan dari rasio. Menurut John Locke, empirisme dan naturalisme pada pikiran awalnya kosong. Isi pikiran ide berasal dari pengalaman indrawi. Lahirlah dan batiniah terhadap substansi benda di alam. David Hume, skeptisme dan empirisme mengatakan ide atau konsep di dalam pikiran berasal dari persepsi, kesan terhadap pengalaman indrawi.
dan gagasan, konsep makna dari kesan terhadap suatu substansi, bukan dari substansinya. Sementara menurut Francis Bacon, pengetahuan merupakan kekuatan untuk menguasai alam. Pengetahuan diperoleh dengan metode induksi melalui eksperimen dan observasi terhadap suatu fenomena yang ingin dikaji. Paham lainnya adalah idealisme yang dianut Berkeley disebabkan oleh adanya persepsi, dan paham idealisme kritisme yang dikembangkan Immanuel Kant. Selanjutnya nomor 5 yaitu simpulan. Simpulan filsafat merupakan dasar dari semua ilmu yang ada pada saat ini. Dengan kajian epistemologi, ontologi, dan aksiologi sangat diperlukan dalam perkembangan sains. Berbekal pemahaman tentang filsafat, seorang ilmuwan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia, sehingga tidak terperangkap oleh metode khusus yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan dan komponen sains. Ilmuwan dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan sains harus satu, yaitu menguasai pengetahuan dasar tentang sains sebagai ilmu pengetahuan bidang garapannya. Yang kedua, memahami keterkaitan ilmu sains dengan ilmu-ilmu yang lain. Tiga, memahami dengan sepenuhnya bahwa sikap ilmiah merupakan komponen dalam sains yang harus dipatuhi. Filsafat yang meliputi epistemologi, metafisika, logika, estetika, dan etika akan membantu manusia, khususnya ilmuwan, dalam mengembangkan sains, agar tetap mengutamakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan manusia tanpa memberikan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, sekaligus membentuk pertanggungjawaban atas aktivitasnya kepada Sang Khalik. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Desiska. Kepada Adinda kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah sains. Yang pertama ada definisi wilayah. Wilayah adalah suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. Dan berikutnya, dengan adanya negara kebangsaan, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional. Wilayah memiliki banyak arti, salah satunya dalam KBBI, wilayah yaitu daerah. Bisa juga diartikan sebagai sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang kedua ada definisi sains. Apa itu sains? Secara historis, kata sains mulanya berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica, sains adalah sebuah sistem yang melibatkan pencarian pengetahuan umum dasar terkait segala hal dan fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Yang ketiga ada wilayah sains. Wilayah sains adalah segala sesuatu yang bisa diterima oleh indera manusia, sehingga sains memang merupakan ilmu yang memiliki cangkupan yang begitu luas. Wilayah sains bersifat universal, yang artinya bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja dan kapanpun saja tanpa terbatas. Wilayah sains termasuk ke dalam ilmu pengetahuan yang dinamis sehingga dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Yang keempat, ada ciri-ciri atau sifat wilayah sains. Dalam tradisi keilmuan barat, mempunyai beberapa ciri atau sifat yang menyebabkan ia disebut sebagai wilayah sains, yaitu yang pertama kegiatan, tata cara,
dan pengetahuan. Pencirian wilayah sains sebagai kegiatan, tata cara, dan pengetahuan tidak saling bertentangan, bahkan merupakan kesatuan yang mesti ada secara runtut. Ilmu harus diusahakan dengan kegiatan manusia. Kegiatan harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Dan akhirnya, kegiatan yang bertata cara itu menghasilkan pengetahuan teratur. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian, wilayah sains secara nyata dan khas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menggunakan pikiran, menyangkut pengertian dan pemahaman, serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam wilayah sains. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.